Halo, perkenalkan saya Patricia Ansila dari Accounting 6C dengan NIM 13 2018 144. Selamat siang kepada Bapak Ridwan Aga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana sih caranya mengisi atlas. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari step pertama yaitu home sampai A140. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nih. Sorry. Kita pilihnya your entire screen aja. Oke, kita mulai. Jadi, pertama kita lihat nih dari step-nya. Step pertama itu kita disuruh ke home untuk mengisi informasi penugasan. Kita pencet. Nah, di sini nama kantornya saya bikin PBV, lalu nama akun publiknya nama saya. Sisanya mengikuti dari soalnya. Lalu kita mulai. Jadi kalau kita baru buka atlas itu munculnya seperti ini. Kita klik aja atlasnya. Nah, di sini ada jumlah 48% karena kemarin saya sudah mengisi sampai A270 tuh, tulisannya komplit. Cuma pada kesempatan kali ini saya sampai sini aja ya, 140. Oke, kita mulai. Dari yang pertama, disuruh ke home. Nah, di sini informasinya kita isi semuanya berdasarkan yang tadi yang ada di sini. Nih, informasi umum. Nah, di sini ada bintang-bintangnya, artinya itu adalah nih, di bawah. Satu itu untuk otomatis, jadi nanti di bagian selanjutnya, kalau kita isi, langsung ke input nih di bagian ini, yang ada tanda bintang 1. Jadi kita sekarang nggak usah isi dulu, karena nanti otomatis gitu ke inputnya. Nah, kalau yang bintangnya 2 tuh ntar kita pilih kayak gini nih. Seperti ini. Tuh, bisa dipilih gitu ya. Kalau yang bintang 3 tuh isi manual, jadi kita berketik. Kayak contohnya ini. Tuh, kita ketik langsung. Kalau ini ntar otomatis isinya di bagian selanjutnya gitu. Langsung di sininya otomatis. Oke, kita langsung ke bagian selanjutnya. Konten. Nah, yang kedua itu kita disuruh ke A110 nih ya, indeks AKP A110. Kita lihat soalnya, balik ke soal. A110 itu kita disuruh, isi aja nih, disuruh isi doang. Di sini informasinya seperti ini. Oke, kita isi ya. Dari keterangan tadi kita isi di sini. Nih, kita suruh pilih. Nah, yang paling cocok itu dari pilihan tersebut adalah ini ya, yang saya udah pilih. Nah, kita langsung mulai aja ke selanjutnya, yaitu 110,1. 110,1 itu kita isi nih. Sesuai soalnya 111, berarti yang ini ya. Keterangannya ini, opini auditor tahun lalu adalah bla 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 bla. Nah, yang kita udah baca, sekarang kita isi. Nah, dari analisis kita tuh menurut kita mana aja sih yang tidak dan mana aja yang iya. Semuanya tidak ya berarti ya. Yang terakhir tuh iya, karena memang dia menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian. Tadi ada informasinya kan ya. Nah, jadi jawabannya iya. Terus alasannya diisi aja menurut kalian apa. Kalau saya alasannya ini, gitu. Tapi sebenarnya ini nggak wajib-wajib banget buat diisi. Kalau kalian udah isi yang pilihan yang warna hijau ini, langsung statusnya completed kok, tanpa udah diisi yang ini, gitu. Karena itu nggak wajib banget, tapi bagus kalau kalian isi. Terus sekarang kita lanjut lagi ke indeks yang tadi, 110, kita pilih yang selanjutnya, 112. Di sini juga sama, tuh, kita isi juga berdasarkan keterangan 112. Yang ini ya berarti ya, tuh. Dia ada hubungan istimewa, tuh ada indikasinya, gitu-gitu. Kita isi langsung. Di sini semuanya tidak kecuali yang ini, karena emang tadi katanya ada indikasi kan ya. Tuh, indikasi, berarti iya. Terus tulis lagi alasannya, menurut kalian apa. Terus ya udah deh statusnya completed, udah selesai semua. Ke previous lagi, indeksnya, pilih selanjutnya 110,3. Nah, di sini kita disuruh isi nih personal KP. Kita lihat soal ya. Nih, personal KP dia ada datanya. Kita lihat ya, kita buka. Nih, ini yang di bold ini nih. Patricia Ansila, Bella Andrea itu saya isi sendiri ya. Ini juga inisialnya saya bikin. Terus ya udah kita isi di sini. Udah kita isi, ini juga kita isi. Nah, dari tabel tadi tuh yang pemahaman SAK-nya perlu diupdate tuh cuma si Elsa. Jadi di sini kita tulisnya tidak memadai karena dia perlu diupdate. Sisanya tulisannya memadai ya. Kita next lagi. Di sini
Nih, kita coba cross check lagi ya. Nih, bener kan yang perlu update cuma si Elsa. Nah, di sini yang cuti itu ada Kathy sama Lisa, satu hamil, satu sakit. Terus Supriyadi itu ada izin belajar. Oke, kita masukin ya di Atlas. Nih, di sini ada cuti si Kathy sama Lisa. Terus si Supriyadi nih ada izin belajar kan, berarti kita pilih lainnya karena nggak ada pilihan izin belajar di sini gitu. Terus lanjut, nih ini kan ringkasannya dia otomatis gitu. Terus kita ke independensi, kita lihat independensinya. Nih ya, di sini independensinya tuh si Harry sama si Teti nggak independensi sesuai dengan yang di tabel soal. Nih, independensi dia tidak memadai ya, si Harry sama si Teti. Buat tahu alasannya kenapa kita ke sheet independensi. Tuh, karena satu punya istri sebagai media permasalahan, satu lagi punya saham minoritas di klien. Berarti udah sesuai ya. Nih, alasannya bisa lihat juga di selanjutnya. Mana ya? Nih, di sini maksudnya. Sama di sini. Mana ya tadi? Sini. Sesuai ya. Terus ini ringkasannya. Udah deh, previous index. Terus kita lanjut lagi. Tadi kita udah sampai mana sih? 103 tadi udah ya, berarti sekarang 104. Lanjut. Nih, kita balik ke soal ya, buat isi. Dependensi tadi udah. Sekarang nih, udah melakukan prosedur bla 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 bla. Oke, dia udah tapi nggak ada balasan katanya ya. Berarti tuh, kita isi ya semua tidak kecuali yang pertama karena dia udah komunikasi. Terus isi alasannya, statusnya completed. Kita ke previous index sekarang. Kalau ini udah, berarti sekarang kita ke 114 tadi udah, berarti kita tuh udah ada tulisannya ya, high, low, high. Dari sananya langsung ke input manual, ke otomatis. Terus ininya nih, jadinya high. Terus kita tulis juga nih, kita mau gimana mikir resiko. Kita akan melakukan primary substantive test approach kalau kemarin saya bilangin gitu. Itu ringkasan dari 101 sampai 114. Sekarang kita ke template-nya dulu ya, kita cek nih. Ini kita lihat dari info penugasan. Yang awal tadi kan dikasih tahu tuh info penugasannya. Kita sesuaiin aja nih info penugasannya tuh, tanggal-tanggalnya. Tuh. Berarti kan 1 Januari 2018, itu selesainya Desember. Terus berarti pembandingnya tahun sebelumnya. Terus kita tulis template kosong. Terus ini kalau mau isinya itu, mata keuangannya pencet ini. Nah, tada. Nah, semua yang di sini, nih, semua yang kita isi ini belum sampai ujung. Nah, dari nomor akun sampai default akun, terus input angka yang 2 ini, dua kolom itu tuh dari soal, dikasih tahu. Nih, data input tuh, data inputnya dikasih tahu. Kita ikutin aja tuh, kita copy. Tapi di sini ingat, pas kalian copy, habis itu mau paste, paste-nya tuh value ya, jangan langsung di copy paste, takutnya ntar ada yang nggak pas gitu. Nah, kalau paste langsung gitu. Nah, kalau udah, kita ke kanan. Kita isi nih, pilihlah beban penyusutan dan amortisasi. Tulisannya tadi gitu. Nih, kita pilih tuh. Nih di sini. Nah, ini ceritanya aku udah pilih nih kemarin. Ini ada dua akun ini, terus yang buat akun bunga ada ini ya. Nah, kalau kita udah isi, itu bakal kotak ini keisi nih. Nih, kotak ini keisi. Nih semuanya. Terus kita lihat EBT-nya. EBT-nya berarti kan ini yang 2018, terus EBT yang 2017 ini kan. Nah, EBT tersebut jumlahnya kalian tulis di sini. Nih, tulis, tapi itu negatif, jadi nah di sini nggak usah, ini positif aja tulisnya. Terus kalau kalian input, ntar dia otomatis bakal ngecek nih ini balance atau enggak. Kalau hasilnya balance seperti ini, berarti udah benar. Nah, berarti kalian bisa lanjut lagi. Kita balik lagi ke sini dulu. Nah, kita jawab iya, karena udah balance ya, semua oke. Udah ke next index lagi. Nah, sekarang kita alokasi jamnya nih. Alokasi ini tuh infonya juga dari info penugasan yang pertama. Kita balik ke nggak usah balik, langsung aja sini ke sheet info penugasan. Nih, ini kan di info lain tentang penugasan tuh udah ada tulisannya kan,
2, 3 hari, mulai jam berapa gitu-gitu ya. Nah, ini kita ikutin aja nih. Itu kita isi, terus kan kita pilihnya per hari kan ini, kita 7 pilihnya. Terus udah, nih ini kan aset 378. Berarti nanti pas dialokasi sini, ini kan aset 378 nih tadi. Kita harus bikin ini juga 378. Caranya gimana? Kita bikin strategi, mana harus berapa gitu jamnya. Kalau di sini paling gampangnya contohnya, aku bikin tahap risk respon tuh harus besar nih gitu menurut aku. Dan aku merasa kalau kayak supervisor sama anggota tim tuh harus lebih banyak buat trading ngurusin ini gitu, risk assessment ini. Tapi ini jadi aku lebih gedein di sini gitu-gitu. Itu kayak tergantung strategi kamu. Nah, udah kalau hasil udah sama, cuma total 378, ada di sini kebetulan 378, kan balance nih, berarti udah benar. Terus di bawah ditanya nih, iya atau tidak EQ CR. Jawabannya iya ya, karena di soal tadi kita lihat di Excel-nya iya. Terus di bawahnya ada tulisannya nih ke input langsung otomatis. Nah, ini nggak kayak yang tadi aku bilang nggak selalu langsung harus diisi, tetap bisa completed gitu. Yang bagusnya diisi sih sebenarnya, lebih lengkap aja. Nah, terus sekarang kita next. Nah, sekarang kita bikin surat perikatan ya, 130. Nih, kita bikin surat perikatan. Filenya itu, nih kita lihat di soal. Jadi 130 tuh kita bikin surat perikatan, ada filenya, dan 140 juga. Kita langsung aja nanti habis 130 ke 140. Nih, 130. Kita isi semua tuh sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya. Kayak tanggalnya tuh kita harus perhatiin nih, nggak boleh ada yang kelewat, kelebihan gitu-gitu. Sesuai periode yang udah dikasih tahu. Ini juga nama-namanya diperhatiin ya. Nah, kalau yang Ariel Noah itu baru aku tambahin, itu anggap aja sebagai UP-nya gitu. Tuh bisa lihat ya nama, tanggal semua harus dilihat baik-baik. Tuh, 54 juta juga kalian tulis sendiri. Kalau aku kemarin iseng dari, kan itu 54 hari kerja tuh tadi di atasnya. Nah, aku tulis juga ini 54 juta. Aslinya sih terserah kalian, tapi disesuaikan lagi ya. Terus ini nama KP-nya aku terus-terusan nih sampai bawah. Itu harus bener, oke? Okay? Kalau UP-nya di atas Ariel Noah, berarti di bawah juga Ariel Noah gitu. Terus kalau udah, kalian di atasnya itu analisis nih udah pastiin nih semuanya nih. Nah, kalau udah berarti kan semuanya iya dong gitu. Sini ya. Terus di bawah kan kalian tulis nih lampirannya tuh ada tadi surat yang tadi, surat perikatan PT Prasmulya Jaya 2018. Terus kalian pilih kanan, kalian insert hyperlink-nya. Cuma di sini kan kebetulan aku udah kerjain, jadi pilihannya edit, open, sama remove. Aslinya ada pilihannya di sini gitu. Tinggal kalian link aja ke folder, ke filenya gitu. Terus kalau udah ntar completed deh. Kalau udah ya udah next index. Next index itu tadi yang aku bilang 140 surat tugas. Nah, dari sini kita ambil datanya dari A120 tadi. Kalau udah kita langsung bikin surat tugasnya. Nih, kita bikin surat tugasnya. Ini juga sama harus diperhatiin ya tanggal-tanggalnya, nama-namanya tuh. Gak boleh sampai ada yang ngaco. Ini juga tadi nomor yang di surat perikatan. Di copy nggak boleh beda. Nah, ini PBV-nya, nama tadi kantornya. Terus ini nama aku sebagai pimpinan KP-nya. Tuh, oke. Ini 54 hari kerja. Pokoknya semua sama ya, periodenya juga sesuai dengan info penugasannya. Kalau udah di save lagi, terus di sini kita hyperlink lagi, pilih kanan, terus masukin hyperlinknya. Cuma di sini aku udah kebetulan. Terus udah kita analisis, kita pasti ini semuanya nih. Tujuan ini nih, semuanya udah kita jawab iya semua berarti hasil analisisnya. Terus complete nggak nih? Completed tulisannya. Berarti udah deh. Nah, ini sebenarnya bisa next index lagi, cuman seperti yang aku bilang, aku jelasin sampai A140 aja. Nah, sekarang kita cek ya, kalau ini udah sampai mana. Nah, di sini 48% karena hitungannya aku udah sampai 270. A270 sini. Cuman tadi aku baru jelasin sampai A140, jadi semestinya nggak nyampe 48% tadi. Begitu. Nah, udah sih. Semoga penjelasan aku tadi membantu ya. Useful. God bless you. Have a nice day. Thank you.